Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3866. Presiden PI mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, semua orang memiliki kesan yang sangat baik tentang Profesor Watt, mengapa Anda begitu berprasangka buruk padanya? Keduanya benar-benar orang yang sama, angsa jantan memakan angsa betina, pintunya tepat untuk menjadi keluarga, pasangan yang cocok. Yakub mendengarnya berkata angsa jantan memakan angsa betina, hati lebih jahat untuk mati. Di dalam hati mau tidak mau mengutuk. PI tua apa maksudmu? Angsa jantan apa yang memakan angsa betina? Jadi aku, Yakub, adalah kodoknya, kan? Presiden PI melihat kekesalan dalam ekspresi Yakub dan berseru, Jacob, kamu tidak tertarik pada Profesor Han, kan? Presiden PI tidak tahu masa lalu Yakub dan Mei Qing, tetapi hanya tahu bahwa mereka berdua awalnya saling mengenal dan merupakan teman sekelas lama. Selain itu, Yakub memiliki keluarga, yang sangat dikenal oleh Presiden PI, jadi dia tidak memikirkannya. Namun, sekarang melihat Jacob yang tampaknya sangat kesal dengan Mei Qing dan Pollard semakin dekat, dia langsung mengeluarkan sedikit rasa. Yakub yang benar-benar angsa tua tingkat buku teks. Waktu seperti ini muncul di benaknya, beraninya dia mengakuinya. Jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan Presiden PI, saya hanya berpikir bahwa Pollard tidak cukup baik untuk Mei Qing. Presiden PI mengangguk dan berkata dengan suara serius, Jacob, sebaiknya Anda tidak berpikir begitu. Perlu kalian ketahui, perkumpulan seni lukis dan kaligrafi kita ini bersifat setengah resmi. Kami mewakili wajah bidang budaya, dan Anda adalah seorang pria dengan seorang istri, jika saat ini membuat semacam skandal, atau menginjak dua perahu, itu adalah masalah gaya, saya tidak dapat melindungi Anda. Yakub mendengar kata-kata ini, hatinya tiba-tiba mendingin setengah, dalam benaknya segera muncul wajah Elaine. Dia hampir bisa membayangkan reaksi intens seperti apa yang akan dia miliki jika dia tahu bahwa Mei Qing telah kembali ke Cina dan menjadi lebih dekat dengannya. Ketika saatnya tiba, bukankah itu akan menjadi tabrakan Mars? Bahkan jika dia ingin menceraikannya, dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan menceraikannya. Secara sepihak, dia tidak dapat mengambil langkah untuk melakukannya, sehingga pemisahan darinya tidak mungkin. Menurut peraturan saat ini, dengan tidak adanya kesalahan yang signifikan dari kedua belah pihak, penuntut mengatakan bahwa orang yang ingin bercerai harus dipisahkan terlebih dahulu selama 2 tahun. Jika tidak, pengadilan akan memutuskan untuk tidak menceraikan. Apalagi jika dia benar-benar ingin berpisah dari Elaine, 2 tahun ini Elaine akan menyiksanya sampai mati. Memikirkan hal ini, Jacob merasa gugup di sekujur tubuh dan merasa tidak nyaman. Dia telah ditekan oleh Elaine selama bertahun-tahun, dan dia telah lama memiliki ketakutan mental yang kuat padanya. Meskipun dia adalah pria besar, dan Elaine hanyalah seorang penipu, tetapi kadang-kadang, bayangan psikologis, atau penindasan selama bertahun-tahun. Bahkan seorang pria besar juga mudah berada dalam posisi kerentanan yang benar-benar pasif. Pada kenyataannya, meskipun sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan laki-laki terhadap perempuan, namun ada beberapa contoh kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat kekerasan perempuan terhadap laki-laki. Laki-laki pada kekerasan perempuan, terutama karena laki-laki secara alami lebih kuat dari perempuan, bergantung pada tubuh untuk menang atas jenis kelamin lainnya. Kekerasan perempuan terhadap laki-laki sebagian besar karena perempuan dengan caranya sendiri, memberikan tekanan mental kepada laki-laki selama bertahun-tahun. Menghasilkan mental laki-laki yang terbiasa dengan perilaku tunduk yang keluar dari penindasan ini. Ini adalah kasus dengan Yakub. Dia tahu bahwa Elaine adalah batu sandungan antara dirinya dan Mei Qing, tetapi masih tidak memiliki keberanian untuk mengusirnya. Melihat dia linglung di tempat, Presiden PI mau tidak mau bertanya kepadanya, Jacob, apa yang kamu pikirkan? Baru kemudian Yakub kembali sadar dan sibuk berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Presiden PI tidak terlalu memikirkannya dan menginstruksikan, cepat, tamu masih menunggu. Bab 3867. Segera, Presiden PI dan Jacob, masing-masing mengendarai mobil mereka sendiri, kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan bolak-balik. Pada saat ini, Stella sudah lama menunggu di sini. Segera setelah Presiden PI kembali, sekretaris membawanya dan Yakub ke ruang pertemuan dan berkata kepada Stella yang menunggu. Nona Zhan, keduanya adalah Presiden PI dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami dan Wakil Presiden Wilson. Setelah mengatakan itu, dia juga memperkenalkan kepada keduanya, Presiden PI, Wakil Presiden Wilson, ini orang Prancis Cina yang saya sebutkan di telepon, Fei Zhan, Nona Zhan. Stella tidak menggunakan identitas aslinya untuk kepentingan asuransi. Tetapi baginya,
Dia memiliki identitas yang sepenuhnya legal dan asli di beberapa negara. Dan identitas Sanfeyer yang berkebangsaan Prancis-Cina ini hanyalah salah satu dari banyak identitasnya. Stella menatap Jacob sekali lagi dan akhirnya merasa lega bahwa selama dia berhubungan dengan Jacob, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menanyakan tentang menantu laki-lakinya, Charlie. Jadi, dia berdiri dengan sangat sopan dan berkata sambil tersenyum, "Dua Presiden, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Akhirnya saya bertemu dengan Anda berdua." Presiden PI tidak menyangka bahwa tamu ini adalah seorang gadis muda yang cantik. Setelah sedikit kecewa, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Nona Zhan benar-benar terlalu sopan. Saya mendengar bahwa seorang Cina ingin menyumbangkan kaligrafi dan lukisan. Tetapi saya tidak berharap itu dari seorang wanita muda. Apakah Nona Zhan dari Aurosil sebelumnya?" Stella tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Nenek moyang keluarga kami berasal dari Aurosil. Meskipun generasi baru-baru ini menetap di luar negeri, tetapi orang-orang tua dalam keluarga masih memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap kota. Tapi orang-orang tua itu sudah tua dan tidak terlalu nyaman untuk datang. Jadi mereka mempercayakan saya untuk berkontribusi kecil pada komunitas lukisan dan kaligrafi di Aurosil." Mengatakan itu, dia menyapa Martina di sampingnya dan berkata, "Martina, cepat bawa kaligrafi dan lukisan yang disiapkan oleh lelaki tua itu." Martina buru-buru melangkah maju dan membawa sebuah kotak kayu yang terbuat dari sutra emas nan kayu, yang dibuka di meja konferensi, dan 8 gulungan ditempatkan di dalamnya. 8 gulungan ini dibeli oleh keluarga Fei dari seorang kolektor di Amerika Serikat tadi malam dan kemudian dikirim ke Aurosil dalam semalam. Agar, sejalan dengan latar belakang cerita yang dikarang oleh Stella, sehingga mampu mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Jacob. Namun, Presiden PI dan Jacob tidak tahu bahwa Stella memainkan pertunjukan sebesar itu untuk menemukan kesempatan untuk mendekati menantu keluarga Jacob, Charlie. Setelah itu, Stella membuat isyarat undangan kepada Presiden PI dan Jacob dan berkata dengan hormat, "Dua Presiden, ini adalah 8 karya Zheng You yang diminta orang tua di rumah untuk saya bawa kembali. Tolong lihat mereka." Presiden PI, tentu saja sangat bersemangat, buru-buru mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari sakunya, maju dan dengan hati-hati mengambil salah satu karakter, dengan lembut menyebarkannya di atas meja, sambil melihatnya, memuji. Ini memang tulisan tangan Zheng You yang sebenarnya, dan melihat tulisan tangan itu adalah karya yang ditinggalkan selama masa jaya Zheng You, sangat terpelihara dengan baik, sangat berharga. Stella mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 8 karya Zheng You ini adalah rangkaian karya Zheng You, 8 lembar tulisan untuk memuji 4 musim dan 4 penjuru Aurosil. Dan ke-8 tulisan itu terpelihara dengan sempurna, yang memang sangat langka. Presiden PI berkata dengan penuh semangat, 8 karakter ini memiliki alias bernama Aurosil 86. Mereka sangat penting bagi sejarah dan adat istiadat kota ini. Ketika saya pertama kali menemukan kaligrafi, saya pernah mendengar tentang 8 karakter ini, tetapi saya hanya mendengar bahwa mereka telah pergi ke luar negeri, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk melihatnya di Aurosil hari ini. Mengatakan itu, dia berkata kepada Yakub, "Yakub, datang dan lihatlah." Ini bisa dikatakan sebagai kaligrafer lokal paling terkenal di Aurosil. Dan 8 karakter ini dapat mewakili sejarah budaya Aurosil dengan sangat baik. Lihatlah pukulan yang kuat dan kuat, tetapi kehalusannya membulat dan penuh ritme, sungguh luar biasa. Bab 3868. Yakub tidak dapat memahami kaligrafi apapun, dia hanya tahu bahwa itu terlihat cukup rapi, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia dapat memahami esensinya. Jadi, dia hanya bisa memujinya tanpa pandang bulu. Ini kaligrafi yang sangat bagus. Sepintas, ini adalah karya seorang master yang hebat, sangat luar biasa. Dengan satu kalimat, Jacob membuat Stella sangat yakin bahwa lelaki tua ini adalah seorang waterbau besar. Namun, dia masih sangat serius dan berkata, "Wakil Presiden Wilson benar, ini memang sebuah mahakarya." Meskipun tidak sebagus kaligrafi top Wang Zizi, tetapi di bagian Aurosil ini, itu pasti salah satu yang terbaik. Jacob mendatangi Presiden PI saat ini dan bertanya dengan santai, "Presiden, berapa nilai 8 potong kaligrafi ini?" Presiden PI berkata dengan serius, "Kata-kata Zheng dibandingkan dengan banyak orang top, tidak mahal, tetapi dalam beberapa tahun terakhir. Dia karya yang sangat baik, harga lelang lebih dari 1 juta. Dan industri koleksi Anda tahu, semakin banyak set barang, semakin mahal. Dan semakin banyak jumlah set tunggal, semakin mahal. Jadi 8 kata ini benar-benar disiapkan untuk dilelang, puluhan juta bisa dihasilkan." Jacob diam-diam terhuyung-huyung, mau tidak mau melihat Stella, berpikir, keluarga gadis ini pasti sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin puluhan juta barang bisa mereka sumbangkan?
Presiden PI telah membuka 8 kata satu persatu dan melihatnya sekali. Dan semakin dia melihatnya, semakin senang dia, dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada Stella. Nona Zhan, 8 kata ini, apakah mereka benar-benar akan disumbangkan ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Aurosil? Stella berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Jika Presiden PI setuju, saya dapat menandatangani surat donasi kapan saja dan mengonfirmasi donasi secara tertulis. Presiden PI sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, "Hei! Ini benar-benar berterima kasih padamu Nona Zhan." Kembalinya 86 of Auroshield ke Auroshield pasti menjadi peristiwa yang sensasional bagi seluruh komunitas lukisan dan kaligrafi Auroshield. Atas nama Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, serta semua kaligrafi, dan penggemar lukisan di Auroshield, saya ingin mengucapkan terima kasih atas donasi Anda yang murah hati. Stella berkata sambil tersenyum, Presiden PI terlalu murah hati. 8 potong kaligrafi ini adalah tanda penghargaan dari lelaki tua di keluarga. Saya hanya menyampaikannya atas namanya. Presiden PI bertanya dengan penuh rasa terima kasih. Nona Zhan, saya tidak tahu siapa nama orang tua di keluarga Anda. Saya akan kembali dan mempublikasikannya di lingkaran lukisan dan kaligrafi di Auroshield, sehingga semua orang akan mengingat kontribusinya pada penyebab budaya kota ini. Stella dengan serius berkata, Presiden PI, kakek saya relatif rendah, tentang identitasnya, kami tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Tetapi lelaki tua dalam keluarga selalu memikirkan promosi dan pengembangan sejarah dan budaya Auroshield. Makanya kali ini juga saya izinkan menggelar pameran seni rupa lokal di kota. Hal ini juga perlu minta bantuan dua presiden untuk membantu mengatur. Adapun kegiatan uangnya semua disponsori. Ketika pameran dimulai, dia pasti akan menjadi contoh yang baik. Ketika pameran dimulai, dia pasti akan datang ke Auroshield untuk berpartisipasi. Kemudian juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kalian berdua secara langsung. Presiden PI mengangguk dan berkata dengan serius, kalau begitu ketika pameran dimulai, kita akan melihat lelaki tua itu lagi. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu, Nona Zhan, saya ingin tahu berapa anggaran keluarga Anda untuk pameran seni? Stella berkata dengan santai, awalnya, mari kita pasang di 50 juta RMB, jika tidak cukup, kita bisa menambahkan lebih banyak. Ketika Presiden PI mendengar angka 50 juta, seluruh tubuhnya terasa pusing. Sebagian besar dana Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi bergantung pada alokasi keuangan dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi alokasi tahunan hanya beberapa ratus juta. Dan ketika dana tahunan tidak mencukupi, Presiden PI akan memimpin semua orang untuk menghasilkan pendapatan untuk memastikan kelancaran operasi Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Karena itu, kehidupan yang ketat sudah terbiasa. Pertama kali mendengar pameran seni rupa dengan anggaran 50 juta, sekaligus tidak bisa beradaptasi. Bab 3869. Jacob sangat bersemangat dan mau tidak mau berkata kepada Presiden PI, Presiden, dengan 50 juta ini, kita bisa melakukan pekerjaan besar. Ketika saatnya tiba, kita bisa membuat pertunjukan besar, dan membiarkan asosiasi seni lain di Auroshield, termasuk geng perguruan tinggi senior melihat dengan baik. Stella senang bahwa waktunya sudah matang, dan buru-buru berkata, Dua Presiden, mengapa saya tidak mengundang Anda untuk makan malam santai malam ini, dan mari kita bicara tentang pameran seni sambil makan? Presiden PI tentu saja setuju dengan kegembiraan yang luar biasa. Jacob melihat Polar dalam pertemuan pertukaran hari ini, hatinya juga berapi-api. Begitu mendengar peluang untuk membuat hal besar, tentu saja dia juga sangat bersemangat, sehingga mereka juga tidak ragu untuk menyetujui ajakan Stella. Kedua lelaki tua itu, yang berusia lebih dari 100 tahun, gagal melihat bahwa gadis muda di depan mereka, yang berusia awal 20-an, sama sekali tidak mabuk. Begitu masalah makan malam disebutkan, Presiden PI segera angkat bicara, Nona Zhan, Anda adalah tamu terhormat Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami, jadi makan hari ini, saya harus mengaturnya. Stella sangat jelas, sopan, seharusnya tidak sopan ketika Anda tidak boleh. Misalnya, jika orang lain ingin mengundang Anda makan malam, jika pihak lain hanya sopan, maka 10 juta juga harus sopan. Dan kemudian ditolak dengan sopan, sehingga kedua belah pihak memiliki langkah untuk turun, tentu saja semua senang. Namun, jika pihak lain benar-benar ingin memperlakukan, tidak perlu terlalu sopan, dan tidak memikirkan apakah akan mengambil tagihan, cukup setuju untuk saling menghormati. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Presiden PI, karena Anda telah mengatakannya, maka saya secara alami tidak akan sopan dengan Anda. Aku akan mendengarkan pengaturanmu untuk malam ini. Presiden PI menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengatur hotel terbaik di Auroshield untuk malam ini. Dengan itu, dia menatap Jacob dan berkata, Jacob,
Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Master Orvel of Classic Mansion. Mengapa kamu tidak memesan kamar pribadi untukku di sana? Dan kita akan menyelenggarakan jamuan makan untuk Nona Zhan malam ini. Yakub tentu saja tidak akan menolak hal semacam ini. Lagi pula, Orvel menghormatinya. Biarkan Orvel mengatur kota pribadi hanya masalah kata-kata. Jadi, dia segera berkata, "Oke, Presiden, saya akan menelepon Orvel dan menyuruhnya menyiapkan kotak yang bagus untuk kita." Begitu Stella mendengar kata rumah klasik, kepalanya sebesar ember, dan dia buru-buru berkata, "Wakil Presiden Wilson, jangan terburu-buru dulu." Dia buru-buru berkata kepada Presiden Pei, "Presiden Pei, jangan pergi ke hotel kelas atas, cari saja restoran khusus untuk makan makanan rumahan. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya saya ke Aurous Hill, saya tidak akrab dengan kota ini, dan ingin memahami sisi kehidupan kota yang sebenarnya." Mendengar ini, Presiden Pei langsung memuji, "Nona Zhan benar. Anda baru di kota, dan nenek moyang Anda pergi dari Bukit Aurous kami. Ini adalah setengah dari kampung halaman Anda. Karena Anda telah kembali ke kampung halaman Anda harus mencicipi rasa kampung halaman Anda yang paling membumi." Dia segera berkata, "Mari kita coba hidangan lokal paling otentik di Aurous Hill malam ini." "Oke." Stella buru-buru setuju. Segera, Presiden PI mengemudikan mobilnya dan membawa semua orang ke sebuah restoran kecil yang tidak mencolok, yang kecil tetapi memiliki interior yang sangat bagus dan melakukan bisnis yang sangat baik. Jika bukan karena panggilan Presiden Pei sebelumnya, saya khawatir mereka bahkan tidak akan mendapat tempat duduk di sini. Tapi untungnya Presiden Pei di sini juga memiliki sedikit wajah kurus, jadi orang-orang sengaja mengosongkan meja pelanggan yang telah memesan sebuah kotak, membiarkan kotak itu kosong untuk Presiden Pei. Presiden Pei membawa Jacob dan Stella membawa Martina. Mereka berempat duduk di dalam kotak dan memesan beberapa hidangan lokal. Presiden Pei saat itu bertanya kepada Stella, "Nona Zhan, saya ingin tahu berapa lama Anda akan tinggal di Aurous Hill kali ini? Pameran seni akan diadakan paling cepat bulan depan, karena akhir bulan ini kita akan pergi ke Korea untuk pertukaran budaya, dan mungkin butuh lebih dari seminggu sebelum kita bisa kembali." Bab 3870. Presiden PI khawatir Stella sedang terburu-buru, dan jika dia tidak bisa tinggal di Cina terlalu lama, pameran seni harus mempercepat langkahnya. Tapi sekarang semua energi ada di pertukaran budaya, jadi takut sulit untuk menyeimbangkan keduanya. Stella juga tahu apa yang dikhawatirkan Presiden PI, dan dia telah menunggunya untuk menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Jadi, dia segera mengikuti kata-kata Presiden Pai dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Pai tidak perlu cemas, Anda dan Wakil Presiden Wilson masih fokus pada pertukaran budaya yang Anda berdua selenggarakan. Untuk pameran seni, bisa menunggu sampai kalian berdua kembali dari Korea, karena aku akan tinggal di Aurous Hill untuk waktu yang lama." "Oh, apakah begitu?" Presiden Pai berkata dengan terkejut, "Bagus sekali. Bagaimanapun, pameran seni dengan anggaran 50 juta dapat dianggap kelas 1 di Cina dalam hal skala. Dan pameran seni sebesar ini tentu membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mempersiapkannya jika ingin sukses." "Ya?" Stella mengangguk dan tersenyum, "Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Presiden PI, kakek saya sebenarnya ingin kembali ke akarnya di masa depan. Jadi saya datang ke Aurous Hill kali ini untuk membuat pemberhentian depan baginya, untuk membiasakan diri dengan situasi di sini terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan kediamannya, sehingga dia dapat kembali ke sini tanpa khawatir." Presiden PI bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini berarti Nona Zhan akan menetap di Aurous Hill?" Stella mengangguk dan berkata, "Itu benar, saya baru saja membeli villa dalam 2 hari terakhir, tetapi saya belum punya waktu untuk mengaturnya. Jadi saya mungkin harus mencari ahli Feng Shui yang andal untuk membantu saya melihatnya terlebih dahulu. Dan jika tidak ada yang salah dengan Feng Shui, apakah akan ada konflik dengan orang tua itu?" Jacob mendengar ini, segera menjadi cerah, hampir tanpa ragu-ragu dari kegembiraan. "Nona Zhan, Anda ingin menemukan Master Feng Shui, maka Anda benar-benar menemukan orang yang tepat hari ini." Stella dan Presiden PI mengobrol begitu banyak, hanya untuk membawa Jacob masuk, menunggunya mengucapkan kalimat ini. Jadi, dia menekan kegembiraan batinnya dan bertanya, berpura-pura terkejut, "Wakil Presiden Wilson, apakah Anda tahu Feng Shui?" Jacob tersenyum hangat dan melambaikan tangannya. "Saya tidak tahu, tapi menantu saya tahu banyak. Dia adalah master yang menghususkan diri dalam Feng Shui, dan memiliki sangat banyak klien di Aurous Hill dan bahkan di seluruh negeri. Dan semuanya adalah klien besar dan kaya seperti Anda, Nona Zhan." "Apakah begitu?" Stella berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Jika itu masalahnya, itu kebetulan yang bagus." Ketua PI di samping juga tidak dapat menahan diri untuk tidak bergema. "Nona Zhan, Yakub benar,
Menantunya memang seorang ahli Feng Shui. Seperti yang disebutkan Tuan Orvel di Menshan Klasik menghormati menantunya. Anda tahu Tuan Orvel adalah orang penting di Auros Hill kami yang bermartabat. Jika menantunya tidak memiliki bakat yang nyata, tidak mungkin dia bisa membuat seseorang seperti Master Orvel begitu yakin. Stella sangat bersemangat. Pada saat ini dia dapat menyimpulkan bahwa menantu Jacob, Charlie, adalah Master Wade, dan orang besar di balik penyembuhan paraplegia Jacob. Dalam hal ini, masuk akal jika Charlie memiliki pil permajaan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Wakil Presiden Wilson, tolong bantu saya berbicara dengan menantu laki-laki Anda dan minta dia untuk mencoba meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk membantu saya melihat Feng Shui villa itu." Yakub selalu pandai menyelamatkan muka. Jadi saat ini, dia secara alami sangat cepat mengambil tanggung jawab dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Zhan, menantu saya sangat menghormati saya. Saya akan memberitahu dia ketika saya kembali. Dia pasti akan setuju." Yakub berkata, pikiran Yakub tergerak, dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Zhan, villa yang Anda beli, apakah ini rumah baru atau bekas? Ini hardcover atau kasar?" Stella memberi Martina wewenang penuh untuk melakukan ini, jadi dia tidak tahu villa seperti apa yang dia beli. Jadi dia berkata kepadanya tanpa menunjukkan wajahnya, "Martina, datang dan perkenalkan itu kepada Wakil Presiden Wilson." Martina berkata, "Wakil Presiden Wilson, villa yang dibeli wanita kami adalah villa bekas, di pinggiran kota, interiornya didekorasi, tetapi dekorasinya agak tua. Anda bertanya ini, apakah ini dalam Feng Shui perlu tindakan pencegahan?" Jacob tertawa, "Feng Shui tidak memiliki tindakan pencegahan, terutama karena putri saya terlibat dalam studio desain, terutama untuk melakukan desain interior. Saya ingin mengatakan bahwa jika Nona Zhan villa ini membutuhkan dekorasi, Anda dapat menemukan putri saya. Dia sangat profesional." Stella menjadi cerah dan berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Saya hanya ingin merobohkan dan mengulang semua dekorasi interior, jadi saya tidak perlu bekerja keras untuk keluar dan mencari lagi.